Tuhan. Senang ya Bapak Ibu kita bisa berkumpul kembali. Kita bisa memuji mengagungkan nama Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu begitu besar untuk kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, melayakkan kami, dan terlebih lagi kami mohon lawatan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan begitu kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan kami yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak pada Dia, karena Tuhan Dia adalah Tuhan yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah Tuhanku yang hebat. Amin. Iblis dikalahkan, hingga bumi Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, hingga bumi bersorak. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, hingga bumi bersorak. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kita. Glory haleluya Yesus, tak terbatas kasih-Mu buat hidup kami Tuhan. Glory haleluya Yesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
Tak terbatas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajarilah kami untuk tetap mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu, itu berkenan di hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau memakai kehidupan hamba-Mu. Biar Engkau menjadikan hamba-Mu jadi saluran berkat. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan. Firman-Mu itulah yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan kembali mempertemukan kita pagi hari ini, amin. Di minggu kedua, ya, tanggal 10 bulan April, kalau kita melihat sudah 3 bulan, ya, di tahun 2022 ini kita boleh jalani itu semua bukan karena kekuatan dan kegagalan kita, amin. Kalau kita boleh kembali melihat, bukan melihat setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Terlebih setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, ada kalanya itu tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara terkasih, betul? Itu yang harus kita hadapi, itu yang harus kita jalani. Kita nggak bisa mengelak. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, mau Tuhan, aku nggak mau masalah ini. Aku pengennya masalah yang seperti ini. Nggak bisa kita ngatur Tuhan. Yang hanya bisa mengatur seluruh kehidupan kita itu hanya Tuhan. Sebab kehidupan kita semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Sehingga pagi hari ini kita boleh ada bukan karena kekuatan dan kegagalan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada saatnya kita itu hanya berjalan seorang diri. Merasa bahwa kita itu hanya dapat menyelesaikan masalah itu seorang diri. Tapi saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai. Amin. Kita percaya bahwa saat ini sampai detik ini kita itu semua karena kehadiran Tuhan dan penyertaannya yang sempurna. Seperti pujian tadi yang mengatakan bukan hanya sekedar pujian, Bapak Ibu, dari awal kalau panjenengan bisa memperhatikan pujian dari pertama sampai dengan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang meneguhkan kehidupan kita, seperti hanya kebenaran firman pagi hari ini. Bersama-sama kita akan membuka di 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu sama-sama katakan amin. Amin, berarti semua sudah ketemu. Saya akan membacanya, panjenengan bisa, Bapak Ibu Saudara terkasih bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Di sini kita melihat, kita belajar dari kehidupan ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin sudah ada yang sudah hafal kisahnya, tetapi kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Elia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Tetapi kita melihat di ayat yang sudah saya bacakan di ayat 1 sampai dengan ayat 8 di sini Bapak Ibu. Di mana di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya kita melihat di pasal 18 ayat 20 sampai 40, di situ dituliskan bahwa Elia dengan gagah berani dapat mengalahkan nabi-nabi Baal, Bapak Ibu. Jumlahnya yang dikatakan di situ tidak sedikit, jumlahnya 450 nabi Baal. Jadi kalau kita melihat di situ bahwa Elia membuktikan bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Israel adalah Allah yang sesungguhnya. Jadi kalau panjenengan bisa melihat nanti membaca juga di rumah Bapak Ibu, bagaimana ada saya sempat juga memberikan tanda di sini di pasal 18 ayat ayat 27 di situ, bahwa tengah hari Elia itu mulai mengejek nabi-nabi Baal, ya. Mengatakan, "Mana Allahmu yang kamu sebut bahwa Allahmu itu Allah yang berkuasa?" Sampai dikatakan Elia, maaf pakai saya menjelaskan pakai bahasa saya sendiri, bahwa mungkin Allahmu lagi termenung, jek ngelamun, mungkin Allahmu masih ada urusan sehingga belum bisa menolong kamu. Tetapi di situ Bapak Ibu Saudara terkasih, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan nyatakan atas kehidupan Nabi Elia. Amin. Tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, Elia sama seperti kita manusia. Yo jenenge menungso Mbak Puji, yo enek kesele, enek mangkele, enek lemes awak gitu. Tapi kita belajar dari kehidupan Nabi Elia Bapak Ibu Saudara terkasih. Meskipun di ayat sebelumnya dituliskan bahwa Elia oleh karena penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dapat mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Tetapi kita melihat di ayat 1 yang saya sudah bacakan, Raja Ahab menyampaikan kepada istrinya bahwa nabi-nabi Baal sudah dikalahkan oleh Elia. Dan setelah itu Isabel menyuruh ya seorang untuk datang kepada Elia Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, apa reaksi dari Nabi Elia? Apa dia langsung, "Ya, aku sudah mengalahkan 450 nabi Baal. Berarti aku bisa mengalahkan Isabel." Hanya gara-gara dia hanya menyuruh saja seorang datang kepadaku. Tetapi di sini kita melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Nabi Elia Bapak Ibu.
Apa yang dia katakan? Dia pergi untuk menyelamatkan diri Bapak Ibu. Seperti hanya tadi saya sudah sampaikan, Elia, Nabi Elia sama seperti kita manusia. Mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan yang sama seperti dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan diri. Dia lari hanya dengan mendengar apa yang disampaikan oleh seorang yang disuruh oleh Isabel. Sampailah dia di bawah pohon arar Bapak Ibu. Saya membayangkan kalau sedang mengembalakan kambing, ya, karena waktu saya SD saya mengembalakan kambing di lapangan dekat rumah. Kalau mengembalakan kambing, sambil nunggu kambingnya makan, enaknya itu di bawah pohon. Apalagi kena angin silir-silir, wah lama-lama bisa ngantuk. Ini tidak hanya dialami, maksudnya saya alami, tetapi di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara terkasih, Nabi Elia, dia sudah merasa ketakutan oleh ancaman yang disampaikan oleh seorang dari Isabel. Dia berteduh Bapak Ibu, maksudnya leren, kesel Bapak Ibu, kecapean sehingga dia mendapatkan bahwa ada pohon, dia duduk di bawah. Sampai dikatakan apa Bapak Ibu? Tidur. Saking enaknya pohonnya rindang, anginnya sepoi-sepoi, enggak usah pakai kipas angin, enggak usah pakai apa Bapak Ibu? AC. Adanya AB, angin berobos. Anginnya langsung, ya. Dan kita melihat di saat kondisi yang dialami Elia, dia mengalami ketekanan yang dikatakan juga bisa dikatakan dia stres Bapak Ibu. Dia depresi mendengar apa yang disampaikan oleh seorang yang disuruh Isabel. Yang menjadikan dia capek. Enaknya saya di sini. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan sudah menyertai Nabi Elia. Sudah mengalahkan nabi-nabi Baal. Tuhan itu tidak membiarkan Nabi Elia bergumul sendiri. Apa yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Malaikat yang diutus Tuhan menyentuh Elia. Bangun, makanlah. Loh, kok disuruh bangun, makan? Secara pikiran enak, tangi turu enak sing gugah, dikongkon, maam, enak enggak Bapak Ibu? Ini biasanya anak-anak muda, anak-anak, ayo nantangi, dang bangun, ini mama masak ini, enak langsung bangun, langsung makan, enggak bantu mama. Tetapi kembali lagi ke kebenaran firman Tuhan. Elia disuruh bangun Bapak Ibu, disuruh makan. Di samping kepalanya sudah ada tersedia roti bakar. Ada sebuah kendi yang berisi air. Jadi sudah lengkap. Kalau makan roti nanti seretan sudah ada airnya untuk diminum Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Tuhan itu tidak hanya menolong hanya satu cara, banyak cara yang Tuhan kerjakan atas kehidupan Nabi Elia Bapak Ibu. Tetapi yang dialami Elia tetap dia mengalami ketakutan. Dia mengalami depresi yang sangat kuat. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap menyatakan penyertaannya, menyertakan kasihnya atas kehidupan Nabi Elia. Setelah Elia makan, ya, minum roti bakar Bapak Ibu. Pada zaman Elia sudah ada roti bakar, ya. Roti bakar mungkin tidak ada selainya, ada macam selainya. Kalau sekarang macamnya kan kita boleh pilih, ya. Sudah makan roti bakar dan minum. Setelah itu yang dilakukan Elia apa Bapak Ibu? Tidur lagi. Dia enggak bangun tetapi karena mungkin kekenyangan. Dia tidur lagi. Dia berbaring lagi. Malaikat Tuhan menyentuh dia untuk kedua kalinya. Dengan tegas mengatakan, bangunlah, makanlah. Tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Di ayat tadi mengatakan, di ayat 7 dikatakan bahwa sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.
Jadi yang pertama tadi, malaikat Tuhan berkata, bangunlah, makanlah. Tetapi untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan datang kepada Elia tidak hanya berkata, bangunlah, makanlah. Tetapi dikatakan, kalau tidak, perjalananmu akan terlalu jauh. Dan di situ Bapak Ibu, dengan apa yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan Elia, dengan makanan, tidak hanya kita melihat sekedar makanan, tetapi kita melihat kuat kuasa Tuhan memampukan Nabi Elia, amin. Sehingga dia dapat melanjutkan perjalanannya sampai ke Gunung Allah. Perjalanannya tidak hanya 1 hari, kalau tadi yang awal 1 hari, betul Bapak Ibu? 1 hari yang menjadikan dia capek, yang menjadikan dia lelah. Tetapi karena berkat Tuhan, kuat kuasa Tuhan, dengan makanan dan minuman yang Tuhan sudah berikan, dia dapat melakukan perjalanan 40 hari, 40 malam lamanya. Amin. Perjalanannya tidak 1 hari lagi. Ini yang dapat kita pelajari Bapak Ibu. Ada saatnya Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa seorang diri Bapak Ibu. Mungkin kita merasa bahwa tidak ada, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, menantu, cucu, mungkin tidak dapat menolong kehidupan kita Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, mengapa kita sering berpikir bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu tidak nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Yang pertama kita belajar, karena kita seringkali kita fokus pada setiap masalah yang kita hadapi. Kita fokus Bapak Ibu. Kita tidak melihat kembali bahwa Tuhan sudah menolong kemarin di bulan Februari. Di bulan April ini kok Tuhan izinkan masalah ini. Kita tidak bisa melihat kembali bahwa Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Jadi tanpa sadar bahwa seringkali kita merasa bahwa penyertaan Tuhan itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena seringkali kita fokus pada setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita lupa fokus kepada Tuhan. Dan yang kedua, karena kita seringkali takut Bapak Ibu. Karena ketakutan itu membunuh semangat kita. Ya. Ada yang mungkin kita datang cerita sama tetangga kita, mungkin teman kita yang sudah dikatakan menjadi sahabat. Kan ada dikatakan firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya wes, aku tak cerita. Mungkin saudara kita, teman kita berkata bahwa, ya tinggalkan Tuhan aja, melo aku aja. Nggak usah menyembah Tuhan. Wes toh, wes mbok dongo isu awan sore ya, nggak ada jawabannya. Kamu sudah berkali-kali berdoa kepada Tuhan, mungkin nggak ada jawabannya, ya sudah. Kamu memang lemah, kamu penakut, itu yang kadang menjadikan kita lemah Bapak Ibu. Apa bisa kamu menjalani hidupmu? Berkat Tuhan naik sedikit sama kamu, mungkin itu menjadi kita takut, khawatir tentang masa depan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Tentang apa yang akan kita jalani hari besok. Tetapi kita percaya Bapak Ibu, bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna dalam kehidupan kita, amin. Ini kesaksian saya Bapak Ibu. Ada saatnya, ya itu Bapak, saya sampai kalau ingat itu ketawa sendiri Bapak Ibu. Bukan, wah lah kok kayak yang ketawa-ketawa di pinggir jalan, enggak Bapak Ibu. Ada saatnya kita itu stres bukan di pinggir jalan Bapak Ibu. Tetapi ada saatnya, aduh kok sudah mentok, apalagi sebagai seorang ibu. Ini sesuk piye, ini jauh piye gitu. Ada saatnya bahwa saya itu dikatakan bahwa ada teman berkata, apa iso Ani gitu. Barangan udah anak berkat gitu, apa bisa kamu? Ini kesaksian saya sebelum saya masuk di Blitar Bapak Ibu. Apa bisa kamu keterima? Apa bisa kamu jalani hari ke depan? Apa bisa kamu pelayanan nanti di sana? Apa bisa nanti kamu bisa bersosialisasi dengan teman-teman, orang-orang yang baru kamu kenal?
itu terus memojokkan kehidupan saya Bapak Ibu. Sampai tidak hanya sebelum saya di tempat ini Bapak Ibu, di Blitar. Tetapi sesudah saya di Blitar, saya berkata, iku kok tetep ae tuh wong iki ngomong ini gitu. Tapi dari situ suami saya meneguhkan saya Bapak Ibu. Ndak usah diurus wong ngono kuwi. Wes watake, sudah karakternya seperti itu. Kalau kamu mengurus orang ini, kamu ndak maju. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Saya ada berdiri di depan panjenengan semua. Itu semua bukan karena kekuatan saya. Sampai detik ini saya diminta, Mbak Ani mutasi ke Nganjuk. Saya berkata, saya sudah nyaman di Blitar. Saya sudah nyaman. Sampai anak saya berkata, kalau sekolahnya enak Bu di Blitar, sip le, saya bilang gitu. Jadi yang awalnya itu membuat saya Bapak Ibu, dan saya bergumul buat anak saya, apalagi itu juga dialami ibunya Gaby. Nanti apalagi mohon maaf, Kabupaten Blitar beda dengan Nganjuk Bapak Ibu. Kalau di Nganjuk sampai detik ini belum ada pendaftaran untuk anak SMP. Sama sekali belum ada. Dan saya itu kaget di Blitar sini Bapak Ibu. Bulan Februari sudah mulai ada olimpiade, yaitu memperebutkan golden ticket untuk masuk SMP. Saya awalnya bergumul Bapak Ibu, buat anak saya. Itu juga ada perkataan yang berkata, apa bisa nanti anakmu sekolah di kota? Apa bisa nanti anakmu daftar di... Saya berkata, mungkin dalam hati saya, apa bisa ya? Tapi ketika saya diteguhkan oleh suami saya bahwa rencana Tuhan itu sungguh indah. Kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kita 3 tahun di tempat ini, bulan ini Bapak Ibu saya 3 tahun di Blitar. 3 tahun kita ada di tempat ini, itu semua bukan karena kekuatan kita. Dan ketika saya melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika anak saya ikut golden ticket di SMP 9 karena pertama dia berkata, Bu aku mau di SMP Songo, yole. Pagi-pagi sudah hujan Bapak Ibu, ujian. Saya namanya kalau hujan, saya itu masih trauma Bapak Ibu. Karena setiap saya menginjak ke tanah, kalau bawa motor, itu kalau sudah serut, kepreset itu langsung deg 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 deg. Saya masih takut gitu. Karena apa? Kaki saya yang kiri ini untuk tumpuan masih belum kuat. Karena masih gemetar Bapak Ibu. Apalagi kalau saya berdiri di tempat ini saya bersyukur. Ada topangannya seperti ini kadang saya gerakan. Dan ketika saya mengantar anak saya Bapak Ibu, dan ketika saya sampai di SMP 9, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki anak saya masuk di SMP 9, Tuhan punya rencana, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan hadir dalam kehidupan anak saya ketika anak saya mengerjakan. Dan ketika saya sudah mengantar anak saya kembali lagi ke SD Bapak Ibu untuk melanjutkan tugas saya di SD. Di dalam perjalanan saya berkata, Tuhan berkati anak saya. Saya berdoa, saya bilang kepada anak saya, Ibu mek iso ndongole, kamu sing usaha. Betul kan Bapak Ibu? Orang tua berdoa. Kalau anaknya tidak ada niat belajar atau untuk kesungguhan hati, pasti tidak ada hasil. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan anak saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya serahkan. Dan ketika tepat jam 11 sampai jam berapa, saya mendapat informasi bahwa anak saya masuk di golden ticket Bapak Ibu. Meskipun urutannya agak ke bawah, saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya itu buat status itu, puji Tuhan. Teman-teman guru langsung gini, apa Bu puji? Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati Nanel, Tuhan sudah menyertai Nanel, gimana? Sudah lulus dan masuk. Dan saya percaya bahwa Ibu, ketika mungkin saya pertama ada tekanan dalam kehidupan saya tidak mampu, saya rasanya apa mungkin di sini tidak ada keluarga. Tapi saya bersyukur, saya ada di tempat ini, banyak keluarga saya di tempat ini, amin. Ada di dalam keluarga eklesia, saya tidak merasa seorang diri Bapak Ibu, banyak saudara. Dan itu saya saksikan kepada teman-teman saya Bapak Ibu.
Yang mungkin berkata, pada Mbak Bu Puji, saudaranya di Blitar, saya berkata, banyak saudara saya ada di Jalan Jati. Saya awal pertama dengan keluarga Mbak Nikita, Bapak Ibu. Ada keluarga saya di Sanan Kulon. Ada keluarga saya di perumahan dekatnya, parkiran makam Bung Karno. Saya berkata banyak saudara saya. Saya berkata saudara saya di dalam Tuhan. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan hal yang sering juga kita berpikir bahwa penyertaan Tuhan Yesus tidak nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu mudah menyerah Bapak Ibu. Kita lihat tadi Nabi Elia, meskipun dia sudah disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, tetapi dia menyerah hanya karena apa Bapak Ibu? Ancaman yang disampaikan seorang suruhan dari Isabel. Kita ingat, jangan kita menyerah. Mungkin kemarin kita sudah menyerah, aduh Tuhan, tidak sanggup Tuhan, pulangkan saja aku. Siap mau pulang sekarang kalau Tuhan berkata. Kalau rumahnya belum jadi, ngawang. Ngawang Bapak Ibu. Karena saya pernah melayani seorang bapak Ibu Saudara terkasih. Seorang bapak ini depresi, menyerah dengan keadaan yang dia alami karena sakit diabetes yang basah. Itu kalau kena makanan sedikit itu langsung kumat Bapak Ibu, langsung kambuh. Sudah 3 kali bunuh diri Bapak Ibu. 3 kali bunuh diri. Yang ke-1 itu minum bodrek sama baygon, itu enggak mati Bapak Ibu. Enggak mati. Yang kedua ada sprit, ada minyak gas gitu. Enggak mati Bapak Ibu. Sampai Ibu RT itu datang kepada saya, Mbak Ani, oh penono Bapak kuwi. Kenapa Bu? Kayak lo wis kejet sampai, hah? Kok kejet sampai? Sudah kritis. Ketika saya mendatangi Bapak itu, tidak meninggal Bapak Ibu. Saya datang kepada Bapak Ibu Bapak. Saya berkata, saya bukan pendeta jenengan. Saya bukan gembala jenengan. Saya menempatkan diri sebagai anak jenengan. Kalau jenengan belum diizinkan Tuhan pulang ke rumah Bapak, ngawang, balik dek donya, ora iso, saya bilang gitu Bapak Ibu. Terus mau kemana jenengan? Wes Mbak Ani aja dikotbahi. Loh saya enggak ngotbahi. Saya ini menempatkan sebagai anaknya jenengan. Jadi sudah 3 kali Bapak Ibu. Kalau saya melihat itu setiap teman rekan kerja saya pelayanan berkata, wis Mbak Ani aku enggak sanggup nuturi Bapak ini. Saya berkata, enggak, ayo kita semangat melayani beliau. Itu menyerah 3 kali. Tetapi yang ketika Tuhan sudah panggil, bukan bunuh diri Bapak Ibu. Ya benar-benar Tuhan sudah waktunya panggil. Dan saya berkata kepada istrinya, sudah waktunya Tuhan Bu, Tuhan sudah panggil. Dari situ Bapak Ibu, banyak orang-orang apalagi yang belum percaya. Dan ada yang sudah percaya kepada Tuhan, ada saatnya menyerah dalam keadaan. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan, baik saya secara pribadi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan tidak berbicara kepada panjenengan semua, tetapi dalam kehidupan saya secara pribadi. Jangan kita menyerah. Ingat Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, amin. Dan yang selanjutnya, mengapa kita sering berpikir bahwa penyertaan Tuhan tidak nyata dalam setiap kehidupan kita? Yang terakhir adalah karena kekuatan kita tidak akan membawa kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita melihat tadi Elia datang kepada Tuhan bukan karena kekuatan Tuhan, tetapi oleh kuat kuasa Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, kita dapat menghampiri tahta anugerah Tuhan yang kudus. Tetapi oleh karena kuat kuasa Tuhan yang memampukan. Amin. Sehingga dalam kehidupan kita harus sadari bahwa kita perlu saat itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perlu Tuhan.
Sebab kuasa Tuhan yang memampukan kehidupan kita. Ada lagu ciptaan dari salah satu jemaat yang dimana saya bergereja, Bapak Ibu Saudara dengar. Itu sangat memberkati kehidupan saya. Waktu saya buat status, Mas Bram itu bilang, nanti dinyanyikan Bu Puji. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Ono wayai ing uripku, nandang rekoso abot bebanku. Rasane ra kuat, netes banyu mripatku. Sambatku mung marang Gusti. Sabdane Gusti tak ugemi, janjine tansah ora mblenjani. Pacobane urip ora bakal ngeluwi, saka ing kekuatanku. Saya hafal refnya Bapak Ibu, saya masih belajar. Gusti mboten sare, Gusti mboten supe, sing percaya ora bakal ditinggalake. Tansah ngucap syukur nganti wis wayahe, pitulungan sejati bakal nyata. Nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu, saya masih belajar. Ini juga menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita merasa beban yang kita hadapi itu berat. Tetapi saya ketika mendapat lagu ini Bapak Ibu, saya izin dulu sama penciptanya. Sampai dikatakan, walah Mbak Ani. Wes kenal kok ya Cik, izin saya berkata, saya diberkati kok. Saya diberkati kok dengan lagu ini. Ketika saya menyanyikan lagu ini, mungkin saudara saya yang bukan seiman dengan saya, kita Bapak Ibu, ikutan. Enak lagu nih Mbak Ani, saya lagunya. Gusti mboten sare, Gusti mboten supe, sing percaya ora bakal ditinggalake. Tansah ngucap syukur nganti wis wayahe, pitulungan sejati bakal nyata. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari saat ini tetap kita ingat bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai kehidupan kita. Kita juga harus tetap mengucap syukur buat setiap kasih anugerah Tuhan, buat dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan nyatakan. Apalagi hari Jumat Bapak Ibu, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Karya terbesar Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama terus andalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa rancangannya sungguh indah dalam kehidupan kita. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan setia. Dia yang sangat mengasihi kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua karena kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, 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 kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Amin. Rasakan keindahan, Yesus, arti kehadiran,
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kehadirannya itu nyata dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari saat ini berpribadi dengan Tuhan. Dia hadir saat ini, Dia hadir pagi hari ini. Apapun kondisi keadaan yang kita alami, percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita pagi hari ini. Terima berkat anugerah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan oleh kuat kuasa-Mu memampukan kehidupan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami. Sebab Engkau sudah memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu saudara, kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu, sebab sesungguhnya kebaikan-Mu tidak terhingga buat kami. Sampai hari ini, hari-hari demi hari yang kami lalui, kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu pada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Pagi hari ini kiranya berkat Tuhan, berkat secara khusus pun menyertai mereka. Mari keluarga Eklesia, buat saudara yang di rumah juga, mari angkat kedua tanganmu. Kita terima anugerah, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, karunia dari Tuhan Yesus, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita dan memberi kekuatan untuk kita. Apapun yang kita kerjakan kiranya dibuat berhasil oleh Tuhan. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.